Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Kembali dalam renungan Light of Revival, renungan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita buka firman Tuhan dari 1 Tawarik 22 ayatnya yang kelima. Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi kenamaan dan termasyhur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Di belakang layar, kerinduan Daud untuk membangun rumah bagi Allah Israel sangatlah besar. Itu bisa kita lihat di dalam 1 Tawarik 17 ayat yang pertama. Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal takbut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda. Adalah impian Daud untuk bisa membangun rumah bagi Tuhan, bukan impian Salomo. Tetapi ketika impiannya tidak disetujui oleh Tuhan, ketika rencananya bukanlah rencana Tuhan, Daud tidak sakit hati, Daud tidak protes, "It's my dream God." Daud juga tidak mengambil posisi sebagai oposisi yang menolak untuk terlibat dalam pembangunan bait Allah, yang menolak untuk menyediakan segala sesuatunya bagi pembangunan rumah Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh Daud. Baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Ketika impiannya untuk membangun rumah Tuhan tidak disetujui oleh Allah, Daud memilih untuk menjadi pendukung di belakang layar. Pelajaran bagi kita dari Raja Daud hari ini. Yang pertama, Daud memilih untuk menyediakan segala sesuatunya. Dia menyiapkan segala material yang dibutuhkan untuk pembangunan rumah Tuhan. Dia membuat blueprint rumah Allah. Dia menyiapkan para pekerja yang akan bekerja membangun rumah Tuhan. Bahkan Daud juga menyiapkan para petugas yang akan melayani di rumah Tuhan setelah pembangunan itu selesai dilakukan oleh Salomo. Daud memilih untuk melakukan apa yang bisa dilakukannya bagi terlaksananya pembangunan rumah Tuhan. Daud memilih melakukannya dengan sepenuh hati, bukan dengan terpaksa, bukan dengan setengah hati. Menjadi pendukung di belakang layar yang melakukan apa yang bisa dilakukannya dengan sebaik mungkin. Yang kedua, Daud menyediakan segala sesuatunya sebelum ia mati. Menyiapkan segala sesuatunya bagi pembangunan rumah Tuhan dilakukan oleh Daud sebelum ia mati. Dengan kata lain, Daud tidak menunda-nunda untuk segera menyiapkan segala sesuatunya. Daud memilih untuk menyiapkannya selagi ia masih bisa, selagi ia masih hidup. Pelajaran buat kita, jangan menunda-nunda untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Bahkan jika itu hanya di belakang layar. Karena sesungguhnya kita tidak tahu sampai kapan kita hidup. Kekasih Tuhan, masing-masing kita punya peran di belakang layar, dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Mari kita lakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita, apa yang menjadi peranan kita dengan sepenuh hati, tanpa menunda-nunda, bukan untuk cari nama, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Selamat berperan di belakang layar, selamat menjalani hari ini dalam berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kesempatan hidup hari ini. Dan Allah, kiranya Engkau menolong kami untuk mampu melakukan tanggung jawab dan peranan kami masing-masing dengan sepenuh hati untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan, dan tanpa menunda-nunda kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Mengampuni semua dosa dan kesalahan kami ya Bapa, dan kiranya Allah Roh Kudus menyertai kami dan orang-orang yang kami kasihi di sepanjang hari ini juga. Amin. Kekasih Tuhan, mari jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di dalam kehidupan kita. Allah Tritunggal memberkati kita. Shalom.